Pendengar, mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Masyarakat diminta untuk tidak pilih-pilih vaksin yang akan digunakan karena semua vaksin COVID-19 yang disetujui untuk dipakai dalam negeri telah memenuhi syarat dan persyaratan serta regulasi yang telah ditetapkan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperluas akses keuangan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di seluruh Indonesia dan mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 90% pada 2024. Komandan Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, Jenderal Frank McKenzie mengumumkan pesawat terakhir militer Amerika Serikat resmi meninggalkan Afghanistan pada Senin waktu setempat dengan pasukan dan staf inti diplomatik yang tersisa. Pemerintah Kabupaten Sigi telah membangun posko darurat dan menyiagakan alat berat untuk melakukan penanganan pasca banjir bandang di Desa Rogo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi selengkapnya kita simak bersama Iketut Wiranata. Alternatif jembatan harus diputus dulu untuk sementara. Maksudnya supaya ada material-material yang dibawa banjir langsung dia. Karena itu yang penyebabnya. Sudah berapa kali ini banjir ini. Kabupaten Sigi merupakan salah satu daerah langganan bencana banjir di Sulawesi Tengah. Pasalnya setiap musim penghujan, wilayah Kabupaten Sigi kerap kali dilanda banjir. Warga Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Saipudin mengatakan, untuk mencegah terjadi bencana banjir berulang di wilayahnya, pihaknya minta kepada pemerintah setempat melakukan perbaikan infrastruktur, khususnya perbaikan jembatan. Menurutnya, jembatan yang ada di dusun tersebut tidak cukup luas menampung material yang dibawa air dari hulu. Material tersebut dapat menutupi aliran sungai yang ada di bawah jembatan, sehingga air meluap ke permukiman warga dengan material lumpur dan potongan kayu. Langkah ke depannya ini, dalam waktu dekat ini menurut saya dengan teman-teman yang ada di sini, alternatif jembatan harus diputus dulu untuk sementara. Maksudnya supaya ada material-material yang dibawa banjir langsung dia. Karena itu yang penyebabnya. Sudah berapa kali ini banjir ini tersumbat karena tersumbat. Iya, itu penyebabnya. Ya, jadi menurut pikiran saya itu cuma itu, jangan seperti itu. Kalau mau nunggu proyek apa pasti kalau ada banjir susulan pasti terjadi lagi lebih parah dari ini. Sementara itu, Wakil Bupati Sigi Dr. Samuel Yansen Pongi mengatakan bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Rogo pada Minggu malam lebih disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Jadi memang ini lebih parah, tetapi bersyukurkan masyarakat sudah lebih waspada dari yang kemarin, sehingga mereka sudah tahu yang dilakukan. Kemudian yang kedua ya, karena memang sekarang curah hujan kita sangat wilayah selatan, jadi betul-betul karena curah hujan yang tinggi. Betul ada material kayu yang dibawa, tapi kalau dilihat dari potongan-potongan itu peninggalan yang lalu-lalu. Untuk sekarang ini masyarakat sangat sadar untuk menjaga lingkungan. Jadi kalaupun ada karena illegal logging itu karena yang dulu-dulu. Dan kalau yang sekarang masyarakat sudah semakin sadar. Jadi semata-mata kalau ada banjir karena curah hujan yang cukup tinggi, dan makanya program kami Irwan Samuel adalah bagaimana Sigi hijau. Artinya lahan-lahan kritis itu kita akan tanami kembali dengan pohon-pohon produktif. Dikatakan, untuk mengatasi warga Desa Rogo yang terdampak bencana banjir, pihaknya telah membangun 2 posko penyaluran bantuan logistik, termasuk mendirikan dapur umum serta alat berat untuk membuka akses jalan yang tertutup lumpur dan material akibat banjir tersebut. Presiden Joko Widodo kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai hari ini 31 Agustus hingga 6 September mendatang. Kepala negara juga menghimbau kepada semua pihak untuk menjaga agar kasus COVID-19 tidak melonjak. Dan sejauh ini, disiplin menerapkan protokol kesehatan serta vaksinasi adalah yang utama. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi. Kuncinya sederhana. Ayo
segera ikut vaksin. Ayo disiplin terapkan protokol kesehatan. Perpanjangan PPKM disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Istana Merdeka pada Senin malam. Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja semua pihak yang terlihat dari menurunnya kasus COVID dan keterisian di rumah sakit. Sejumlah wilayah di Jawa Bali dan juga luar Jawa Bali disampaikan Presiden Jokowi mengalami penurunan level PPKM dengan berbagai penyesuaian. Untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. Sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2. Sehingga secara keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten kota menjadi 25 kabupaten kota. Level 3 dari 67 kabupaten kota menjadi 76 kabupaten kota. Level 2 dari 10 kabupaten kota menjadi 27 kabupaten kota. Meski demikian, Kepala Negara mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga agar kasus COVID-19 tidak melonjak, tentunya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan serta vaksinasi. Tak lupa, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mempelajari perkembangan kasus COVID-19 di negara-negara lain guna menghindari Indonesia dari lonjakan COVID-19. Meskipun demikian, kita semua tetap harus berhati-hati. Sekali lagi, harus tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini. Kita harus mempelajari perkembangan situasi COVID-19 di berbagai negara dan terus mengambil berbagai pelajaran penting darinya. Beberapa negara yang penduduknya sudah divaksinasi sebanyak lebih dari 60% ternyata saat ini juga masih mengalami gelombang lonjakan kasus COVID-19 lagi. Koordinator PPKM sekaligus Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam kesempatan berbeda mengatakan, meski sebagian besar wilayah Jawa Bali sudah mulai menunjukkan perkembangan positif, namun masih ada wilayah yang belum turun level PPKM. Melihat situasi tersebut, Presiden Jokowi menurut Luhut memerintahkan agar segera dilakukan pemeriksaan langsung di lapangan guna mencari jalan keluar mengatasi permasalahan PPKM di Bali. Khusus untuk wilayah Bali, dalam arahan Presiden, beliau meminta secara khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan. Untuk itu kami akan kembali turun ke lapangan untuk kembali melihat kendala yang dihadapi supaya tren perbaikannya dapat dipercepat. Seiring dengan keberlanjutan PPKM, maka terdapat sejumlah penyesuaian aktivitas masyarakat di masa PPKM kali ini, yaitu kapasitas dine-in menjadi 50% dan waktu operasional mal diperpanjang hingga pukul 21. Selain itu, seluruh industri dan pabrik, baik esensial maupun non-esensial, dapat beroperasi 100% staf dengan minimal dibagi 2 shift dan memiliki IOMKI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Pemberlakuan PPKM luar Jawa Bali menunjukkan tren penurunan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto mengungkapkan, penurunan kasus terjadi di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Informasinya disampaikan Safira Amalia. Sehingga sejalan dengan nasional itu terjadi. Koordinator PPKM wilayah luar Jawa Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut adanya penurunan kasus konfirmasi COVID-19 di wilayah luar Jawa Bali. Turunnya kasus konfirmasi juga berpengaruh pada turunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah daerah. Adapun penurunan tersebut terjadi di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kalau kita lihat di Sumatera, ini kasus fatality rate-nya 3,35% dan kasus aktifnya turun minus 42,17%.
Kemudian di Nusa Tenggara, confirm fatality rate-nya di 2,23% dan kasusnya turun cukup tajam, yaitu minus 65,36%. Kemudian di Kalimantan, CFR-nya 3,1 dan kasus aktifnya turun dari tanggal 9 sampai 30 itu minus 51,72%. Di Sulawesi, CFR-nya 2,48 dan kasusnya turun minus 47,34, dan di Maluku Papua CFR-nya 1,55%. Dan kasusnya turun 29,9%, sehingga sejalan dengan nasional itu terjadi perbaikan. Lebih lanjut, Erlangga juga menuturkan adanya tren penurunan mobilitas pada 20 kabupaten kota, sementara 9 kabupaten kota lainnya mengalami peningkatan. Dari evaluasi di PPKM level 4, terdapat 20 kabupaten kota dengan tren penurunan mobilitasnya melandai. Yang turun itu adalah, walaupun turunnya kurang dari 10%, ada Dumai, Medan, Pekanbaru, Pringsewu, Banggai, Banda Aceh, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Siak, Kabupaten Luwu Timur, Kota Samarinda, dan Kota Merangin. Terdapat 9 kabupaten kota yang ada kecenderungan meningkat, yaitu Bandar Lampung, Pekanbaru, Pematang Siantar, karena ini merupakan aglomerasi dengan Simalungun, kemudian Kota Jambi, Sumba Timur, Kupang, Jayapura, Padang, dan Palembang. Meski telah mengalami penurunan tren kasus, namun penularan COVID-19 masih terus terjadi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan kewaspadaan seluruh pihak pada peningkatan penularan COVID-19, terutama mobilitas masyarakat. Kita juga belajar dari sejarah sebelum-sebelumnya bahwa lonjakan kasus yang terjadi di awal Januari dan di Juli tahun ini semuanya disebabkan karena peningkatan mobilitas yang luar biasa, yang selalu diikuti seminggu atau 2 minggu sesudahnya dengan kenaikan jumlah kasus yang nanti akan sampai di puncaknya dalam 4-8 minggu. Jadi pelajaran kedua yang kita dapatkan di sini adalah kita harus eling waspada. Begitu udah turun, jangan berusaha. Kemudian mengendorkan semuanya sehingga akibatnya naik lagi mobilitasnya dan kita alami lagi kenaikan lonjakan gelombang berikutnya. Lebih lanjut, Menkes mengatakan penyebaran varian Delta yang kian meluas dan sulit ditebak, sehingga vaksinasi menjadi jalan terbaik untuk meminimalisir penularan, terutama pada mutasi virus yang menyebar. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro 3 RRI. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau yang lebih sering dikenal dengan BOR di Sumatera Utara terus membaik dan menunjukkan tren penurunan. Saat ini BOR Sumut dan ruang ICU juga ruang isolasi sebesar 40% lebih atau masuk dalam zona hijau karena tidak digunakan. Informasi selengkapnya akan kita simak dari Medan bersama Indra Widyastuti. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate BOR untuk ruang isolasi maupun ruang ICU di Sumatera Utara terus menunjukkan tren membaik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Aris Yudariansyah mengatakan saat ini keterisian rumah sakit cenderung menurun baik tempat tidur ICU maupun isolasi COVID-19. Untuk tingkat keterisian rumah sakit yakni ICU dan isolasi sebesar 40% lebih di bawah ambang maksimal yang dianjurkan WHO yaitu 60%. Aris menjelaskan tren penurunan untuk BOR ICU terjadi dalam 14 hari terakhir dari sebelumnya 60% lebih menjadi 49% pada 28 Agustus 2021. Begitu pula dengan BOR tempat tidur isolasi di rumah sakit menurun dari 62% lebih menjadi 39% lebih. Menurutnya ada beberapa hal yang menyebabkan turunnya BOR di Sumatera Utara, salah satunya masifnya vaksinasi yang dilakukan. BOR kita turun ya, udah di angka 40% kan. BOR isolasi kita udah di angka 40%. Sudah hijau, Sumut BOR udah hijau. Jadi tersedialah isolasi. Yang pertama vaksinasi sudah masif kan. Yang kedua proses penyembuhan semakin cepat setelah divaksinasi. Yang ketiga sudah banyak isolasi terpadu di masing-masing kabupaten kota. Jadi orang nggak lagi ke rumah sakit, orang udah minta ke isoter. Aris menuturkan meski terjadi tren penurunan namun pihaknya perlu tetap waspada terhadap potensi kenaikan BOR ICU dan isolasi di rumah sakit. Menurunkan keterisian tempat tidur COVID-19 di rumah sakit perlu dilakukan agar tersedia cukup tempat tidur bila terjadi kenaikan kasus atau terjadinya perburukan kondisi pasien isoman COVID-19 dan tempat tidur dapat digunakan kembali untuk melayani pasien non-COVID.
Sementara untuk kasus konfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Utara pada Sabtu 28 Agustus tercatat di bawah 1.000 kasus. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Sumatera Utara, kasus positif COVID-19 di Sumut bertambah 740 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 1.000 kasus lebih. Sedangkan untuk angka kesembuhan COVID-19 di Sumatera Utara tercatat sebanyak 765 orang, sehingga total angka kesembuhan COVID-19 di Sumatera Utara kini mencapai 69.000 orang lebih. Indra Widyastuti melaporkan. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 serta keterpakaian tempat tidur isolasi dalam beberapa pekan terakhir. Budi mengatakan sikap kehati-hatian didasari atas situasi pandemi yang masih relatif tinggi di sejumlah negara lain. Budi juga mengatakan kehadiran varian Delta di sejumlah negara di dunia menyebabkan kenaikan kasus yang cukup tinggi, baik dari kasus konfirmasi maupun perawatan hingga kematian. Menurut Budi, masyarakat juga perlu mengingat bahwa lonjakan kasus yang terjadi di awal Januari dan Juli 2021 disebabkan karena peningkatan mobilitas yang luar biasa dan selalu diikuti kenaikan kasus dalam sepekan atau 2 pekan sesudahnya. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programatika Radio Republik Indonesia. Terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suami dan sejumlah pejabat aparatur sipil negara kini ditahan oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan. Nilai politik yang tinggi dinilai pakar pemerintahan dalam negeri sebagai salah satu alasan pejabat daerah terjebak dalam jual beli jabatan. Informasi ini kami hadirkan secara khusus dalam laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Nitiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Berikutnya kami akan tunjukkan barang bukti dari kegiatan tangkap tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, OTT KPK menjaring Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Tak hanya sendiri, Puput ditangkap bersama suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo 2 periode. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya kepada media Selasa dini hari tadi menjelaskan, selain Bupati Probolinggo dan suaminya, terdapat sejumlah camat dan aparatur sipil negara ASN yang juga diamankan dalam operasi ini. Pada kegiatan tangkap tangan kali ini, tim KPK telah mengamankan 10 orang pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2020 sekitar jam 4 pagi di beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Yaitu sebagai berikut: PTS Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan periode 2019-2024. HA ini anggota DPR RI periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 serta pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2 periode, yaitu periode 2003-2008 dan periode 2008-2013. Yang ketiga adalah DK, ini ASN, camat Rejengan. Kemudian SO, ini juga ASN, pejabat Kades Karangren. Kemudian PR, ini juga ASN, camat Praksaan. IS, ASN, camat Bani Anyar. MR, ASN, camat Paiton. HT, ASN, camat Gading. PJK, ini ajudan. Dan FR, ini juga ajudan. Berdasarkan kronologis penangkapan yang dijabarkan oleh Alex, diketahui penangkapan ini dilakukan terkait dugaan suap untuk jual beli jabatan kepala desa di wilayah Probolinggo. Adapun kronologis peristiwa tangkap tangan adalah sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadi penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah disiapkan dan diberikan oleh DK, camat Rejengan bersama dengan SO.
Sebelumnya, BK dan SO telah menyepakati dan menyiapkan proposal usulan nama-nama calon pejabat kepala desa serta sejumlah uang untuk diserahkan kepada HA yang merupakan suami sekaligus orang kepercayaan dari PTS untuk dilakukan seleksi dan membukukan syarat sebagai tanda bukti persetujuan mewakili PTS. Saat diamankan oleh tim KPK, BK dan SO membawa uang sejumlah 240 juta rupiah dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa yang diduga berasal dari para ASN di pemerintahan Kabupaten Purbalingga yang menginginkan posisi untuk menjabat kepala desa di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo, sedangkan MR turut diamankan bersama uang sejumlah 112.500.000 di rumah kediaman pribadinya di wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigarang, Probolinggo. Selanjutnya, Senin tanggal 30 Agustus 2021, tim KPK bergerak dan mengamankan HA, PRT, PJK, dan SR di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Probolinggo. Mantan Dirjen Otonomi Daerah sekaligus Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Profesor Dr. Joherman Syah Johan, dalam dialognya bersama Pro 3 RRI menilai biaya politik Indonesia yang mahal menjadi salah satu alasan mengapa hingga kini masih ada pejabat daerah yang mau menerima suap untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Karena politik biaya tinggi mahal dalam pilkada. Jadi mereka ini kan berusaha mengembalikan modal. Jadi cari duit yang gampang kan jual beli jabatan. Sekarang kan kalau yang lain-lain cukup ketat diawasi. Soal pengadaan barang dan jasa, soal perizinan, ya itu udah semakin dibetulin tata kelolanya. Tapi jual beli jabatan ini lebih gampang lagi ya kan. Nah, tapi kalau orang bersuara, ya ada yang teriak gitu ya, whistleblowers mengangkat ini, nah maka akan terjerat. Ya betul, jadi ini pengaduan ini penting sekali artinya. Kalau mereka diam juga, atau teman sesama aparat yang terkait diam juga, selesailah dia. Selain 10 orang yang telah diamankan oleh KPK, total ada 22 orang yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka ditahan di Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan dan selanjutnya akan dipindahkan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Barang bukti yang didapatkan dari penangkapan ini adalah uang sejumlah Rp362.500.000 dan sejumlah dokumen. Dari Jakarta, Mira Abdul Gauli, Pro 3 RRI.